Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas satu soal tentang laju reaksi, tentang menentukan persamaan laju reaksi. Ini walaupun satu soal, kalau untuk menentukan persamaan laju reaksi, berarti kita nanti akan cari order dulu, terus juga nanti akan mencari nilai K atau konstanta lajunya. Oke, materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Nah, seorang siswa katanya melakukan eksperimen penentuan laju reaksi dari pembakaran gas propana C3H8 dibakar pasti pakai oksigen ya. Pembakarannya ini sempurna karena dihasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksinya. Nah, katanya si siswa itu melakukan ini pengulangan eksperimen sebanyak 4 kali. Konsentrasinya dibuat bervariasi. Nah, kita bisa lihat ini di data 1, 2, 3, 4 ya, di pengulangan percobaannya. Nah, biasanya soal seperti ini kan, di salah satu pereaksi itu dibuat nanti konsentrasinya sama. Tapi kalau ini diperhatikan nih, dibuat konsentrasinya si C3H8 dan si O2 itu tidak ada yang sama datanya. Biasanya itu ada yang sama tuh, makanya nanti selalu ada cara itu pasti dibilang untuk mencari yang kiri carilah kanan yang data sama gitu. Nah kalau nggak ada yang sama gimana? Nah ini yang mau saya bahas kali ini ya. Oke, kita ingat dulu bahwa persamaan laju reaksi adalah V sama dengan konstantanya dikali konsentrasi per reaksi ya. Jadi pereaksinya kan ada si C3H8 pangkat misalkanlah ordernya X ya, dikali dengan konsentrasi dari CO2 dipangkatkan ordernya misalkanlah Y. Nah, jadi kita mau cari nanti nilai X dan Y dan juga nanti nilai K sekalian. Oke, nah gimana caranya? Jadi biasa aja ya, jadi nanti kalau yang seperti ini akan jadi persamaan dia. Nah misalkan saya ambil yang pertama data 1 dan 2. Jadi saya bandingkan 1 dan 2-nya. Kalau mau dibalik 2 per 1 juga boleh ya, nggak apa-apa. Jadi saya di sini V1 saya bandingkan dengan V2. Artinya konstantanya di V1 dikali C3H8 yang ada di yang ada di data 1 pangkat ordernya X dikali O2 yang ada di data 1 pangkat ordernya Y. Oke, kan dibagi dengan yang 2 kan, dibandingkan dengan data 2. Berarti K kali C3H8 yang ada di data 2 pangkat ordernya X. O2 yang ada di data 2 pangkat Y. Oke, tinggal masukkan angka-angkanya ya. Ini kita main 1, 2 dulu. 1 dan 2. 1 dan 2. Semuanya kita pakai datanya. Oke, laju V itu di sini ya. V. V1 per V2 berarti kan 4 per 32 ya. Nah, konstanta ini kan ya konstan sama di setiap data. Jadi kita bisa coret. Nah, sekarang ke C3H8 di data 1 dan di data 2. C3H8 di data 1 adalah 0,25. Sedangkan di data 2 0,50. Pangkatkan X. Di O2-nya data 1 dibanding data 2 ya. Data 1 0,125. Data 2 0,250. Jangan lupa pangkat Y. Oke, nah ini kan 4 per 32 itu 1 per 8 ya. Sedangkan ini 25 per 50 adalah 1 per 2. Pangkat X. Dengan cara yang sama, 125 per 250 kan setengah juga kan. Pangkat Y. Nah ini yang kanan udah setengah pangkat gitu ya. Sedangkan yang di kiri 1/8. Jadi kita harus jadikan 1/8 ini menjadi setengah pangkat berapa gitu. Biar sama semua. Nah 1/8. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Maka ini sama dengan setengah pangkat 3. Ini yang di kanan setengah pangkat X. Setengah pangkat Y. Jadi kalau di bilangan bawahnya udah sama semua, nih coret aja. Maka didapatlah 3 sama dengan X plus
Y. Kalau perkalian kan plus D ya. Atau misalnya kita ganti deh, nggak familiar. X plus Y sama dengan 3 misalnya gini. Persamaan 1 yang sudah dapat. Untuk mengeliminasi menentukan X atau Y berarti kita butuh satu persamaan lagi. Misalkan lagi saya pakai data 1 dan 3 deh. 1 dan 3. Jadi nanti semua data 1, 3, data 1, 3, data 1, 3. Yuk kita mulai kayak tadi. Berarti kan membandingkan antara V1 dengan V3. Konstanta-konstantanya. Lalu konsentrasi C3H8 di data 1 pangkat X. Konsentrasi O2 di data 1 pangkat Y. Yang di data 3 C3H8 pangkat X yang di data 3. O2 di data 3 pangkat Y. Konstantanya kita coret. Yuk V1 banding V3 berarti 4 per 3, 2, 4. Baru C3H8-nya 0,25 per 0,75 pangkat X. Yang O2-nya 0,125 dengan 1,125 pangkat Y. Ini kita kerjakan sama seperti yang di kiri tadi ya. 4 per 324 1/81 ya. 25 per 75 kan 1/3 pangkat X. 125 per 1125 itu 1/9 ya pangkat Y. Oke, jadi kita buat ini supaya nanti jadi 1/3 semua gimana gitu. Nah, 81 dapat dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 kali 4. Maka ini sama dengan 1/3 pangkat 4. Ini sudah 1/3, biarkan saja. Nah, 9 itu kan 3 kali 2. Maka ini adalah 1/3 2 kuadrat. Nah, tapi udah ada Y di atas. Maka ini dikalikan Y. Udah 1/3 semua sama. Dah kita tinggal 4 sama dengan X tambah 2Y. Atau X tambah 2Y sama dengan 4. Dapat persamaan kedua. Udah, kita gabungkan persamaan 1 dan 2-nya. Kita eliminasi ya. X tambah Y sama dengan 3. X tambah 2Y sama dengan 4. Ini kalau kita kurangkan ini udah langsung X-nya habis kan. Maka Y kurang 2Y berarti min Y. 3 kurang 4 sama dengan min 1. Atau Y sama dengan 1. Dapat Y-nya. Lalu kita substitusi nilai Y sama dengan 1 ke salah satu persamaan ini. Misalnya X tambah Y sama dengan 3. X tambah Y-nya kan tadi 1 ya. Maka X 3 min 1 sama dengan 2. Jadi beres ordernya 2 dan 1. Jadi kalau kita mau masukkan ke persamaan ini yang di atas tadi, maka kita udah dapat V sama dengan K kali C3H8 konsentrasinya di pangkat X nilainya 2. Ini O2 pangkat 1. Udah dapat tuh. Tapi biasanya persamaan laju reaksi itu kan harus lengkap ya. Ada juga nilai K-nya. Oke. Nah, jadi saya lanjut ke menentukan nilai K ya. Tapi kalau memang kebutuhannya sampai order saja, ini udah selesai. Ya, saya lanjut ke penentuan nilai K, tanggung. Nah, tadi kan kita udah dapat V sama dengan K kali konsentrasi C3H8 pangkat X, X-nya 2. Kali konsentrasi O2 pangkat Y, Y-nya 1. Ini udah persamaan lajunya. Tapi K-nya belum dapat kan? Makanya saya cari nilai K dulu di sini. Nah, kalau persamaan ini kita balik berarti kan K sama dengan V dibagi konsentrasi C3H8 pangkat 2, konsentrasi O2 pangkat 1. Ya kan? Bisa seperti ini kan persamaannya.
Oke, nah jadi K ini kita bisa ambil dari setiap percobaan karena harusnya nilainya di setiap percobaan akan sama nilai K. Namanya juga konstanta ya, konstan. Misalnya saya pakai percobaan satu aja, ini angkanya lebih enak. Jadi pilih aja angka yang lebih enak. Angka-angka yang lebih gampang menurut kalian ya. Oke, saya pakai data satu. Jadi K sama dengan, nah lihat V di data satu adalah 4 meter per sekon atau molaritas per second atau ms-1. Lalu konsentrasi C3H8-nya adalah 0,25. 0,25 itu seperempat ya. Jadi ini 1/4. Dia kan molaritas satuannya ya, M kuadrat. 0,125 itu 1/8 M. Beres ya. Kita bongkar-bongkar dulu. Berarti K sama dengan 4ms-1 dibagi 1/4 berarti 1/16 ya. 1/16 M-nya dikuadratin, M kuadrat. Jangan lupa kan kena kuadrat dia. Dikali 1/8 pangkat kali M. 1/8 molaritas ya. K sama dengan 4ms-1 dibagi 1/16 dikali 1/8. M-nya kita gabungin jadi M pangkat 3. Atau kalau kita pindahin ke atas, jadi perperan itu 16 dan 8-nya naik ya. 4 kali 16 kali 8. Satuannya jadi ms-1 kali, kalau M pangkat 3 naik ke atas jadi M-3 ya. Nah, jadi K-nya adalah 4 kali 16 kali 8 ini 512. M dengan minus 3 berarti jadi M-2. S-nya tetap ya, -1. Nah, inilah nilai K-nya. Jadi kalau kita ganti ke atas, maka V sama dengan 512 M-2 S-1. Itu satuannya ya. Terus kali konsentrasi C3H8 pangkat ordenya X sama dengan 2 tadi. Dan O2 ordenya Y sama dengan 1 tadi. Oke, inilah hasil akhirnya, persamaan laju reaksinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Kalau salah-salah perhitungan, jangan segan-segan untuk berkomentar di kolom komentar. Ataupun kalau ada yang mau ditanya juga ya. Ini cuma sifatnya membantu saja. Oke, jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.